Salam sejahtera umat sedharma semuanya. Terima kasih atas rahmat Tuhan Yang Maha Esa, belas kasih dari Buddha Maitreya, kebesaran dari Dwi Mahaguru Agung Secun dan Semu, lindungan dari ketiga yang Arya sesepuh di Nirwana, bimbingan dan dukungan dari para sesepuh dan pandita. Pada kesempatan kali ini Hoshe mendapatkan kesempatan mengikat jodoh yang baik bersama dengan umat Dharma semuanya. Pada kesempatan kali ini Hoshe akan membahas mengenai Lunyu, Xue Er Bian Di Sanjang. Lunyu adalah salah satu buku dari keempat buku besar yang merupakan panduan dari seorang pembina diri. Lunyu ini ditulis oleh murid dari Nabi Kongzi yang berisikan mengenai perjalanan kehidupan Nabi Kongzi pada saat zaman dahulu. Buku ini sangat berguna sekali untuk pembinaan diri kita. Kenapa? Karena buku ini mengajarkan bagaimana kita bisa menjadi seorang pembina yang baik, bisa menjadi orang yang benar-benar melakukan pembinaan di jalan yang lurus, yang tidak ke kanan, tidak ke kiri, sesuai dengan jalurnya. Di Sanjang, Zhi Yue Jiao Yan Lin Si, Xuan Yi Ren. Zhi Yue Jiao Yan Lin Si, makna dari kata-kata ini yaitu Zhi Yue, Nabi Konfusius mengatakan, Jiao Yan Lin Si, seorang yang perkataannya hanya membuat orang senang, tidak jujur atau bermulut manis, suka menyanjung-nyanjung orang lain, berpura-pura dalam perkataannya. Dalam bab ketiga ini, Nabi Kongzi mengajarkan kepada kita agar kita bisa membedakan orang yang punya kesungguhan hati dan yang tidak. Di dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah menjumpai orang yang demikian, bermulut manis, tidak mengatakan kejujuran terhadap apa yang sebenarnya terjadi. Seperti contohnya kita sudah melakukan kesalahan, tetapi teman atau orang tersebut mengatakan itu adalah hal yang benar, maka orang tersebut bukan orang yang baik karena dia tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Kemungkinan orang tersebut ingin mengambil keuntungan dari kita dengan mengatakan hal demikian. Sedangkan orang yang bermulut manis adalah orang yang lain di mulut, lain di hati. Pemikiran dan tindakannya tidak selaras. Banyak sekarang ini orang menawarkan hal-hal yang menggiurkan, tetapi pada akhirnya kita tertipu. Mengapa bisa terjadi hal demikian? Karena mereka hanya berpikir bagaimana dengan penampilan luar saja. Wah, kok bisa ya? Kadang kita melihat orang, loh kok bisa ya orang ini dari orang yang biasa-biasa aja tiba-tiba bisa menjadi orang yang wah glamor, dari jelek bisa jadi langsung cantik, dari yang naik motor tiba-tiba bisa naik mobil. Bagaimana cara orang tersebut mendapatkan hal itu semua? Sehingga pemikiran inilah yang kadang menipu kita untuk bisa mengikuti atau teriming-iming oleh perkataan mulut manis orang, dan akhirnya kita tertipu. Kita di zaman milenial sekarang harus bijak dalam hal ini. Jangan selalu mengikuti arus dan dapat menyaring masukan yang datang dari luar agar kita tidak terperangkap di budaya orang-orang yang bermulut manis. Disinilah kita harus belajar bagaimana bisa membedakan mana yang baik dan yang benar, dengan pemikiran yang logis, bukan dengan yang tidak logis. Kita dapat mengasah pemikiran logis kita dengan banyak membaca kitab suci yang dapat menambahkan kebijaksanaan kita. Kita juga sebagai seorang pembina harus patuh pada kaidah 3 bersih 4 lurus, di mana 3 bersih 4 lurus ialah 3 bersih perihal keuangan bersih, perihal karya suci atau urusan kerohanian dan duniawi bersih, perihal hubungan pria dan wanita bersih. 4 lurus ialah hati lurus, perbuatan lurus, ucapan lurus, tingkah laku lurus. Dengan demikian barulah patut disebut sebagai seorang yang berbudi atau yang gentleman. Jadi di sini kenapa kita belajar mengenai 3 bersih 4 lurus ini? Karena dalam 4 lurus itu sendiri ada ucapan lurus.
Jadi ucapan lurus inilah yang bisa membuat kita seorang pembina menjadi orang yang bijaksana. Kita sebagai seorang pembina membina intern dan ekstern, di mana yang ekstern ini adalah kita, perilaku kita, kita punya tingkah laku kita. Jadi bisa juga dikatakan dengan hati tau dan hati manusia. Jadi hati tau itu adalah murni, baik, tidak jahat, menyatu dengan alam dan penciptanya, wajar tanpa pamrih, tidak dibuat-buat ya, tulus dari dalam hati kita. Sedangkan hati manusia kadang baik, kadang jahat, bisa mendadak menjadi surga dan bisa mendadak juga menjadi neraka. Pada suatu waktu kita bisa berbakti kepada orang tua, di lain waktu kita bisa timbul amarah. Semua itu adalah kebiasaan yang didapat di dunia. Sebuah puisi mengatakan surga dan neraka bersebelahan, terserah pilihan Anda. Malaikat dan hewan semula pun adalah manusia juga. Sedikit salah langkah akibatnya besar sekali. Semua timbul dari pikiran kita. Semua cara dan dharma pun muncul dari pikiran. Tengoklah bentuk huruf hati. Dalam bahasa Mandarin, Sin, orang Chinese mengatakan pikiran timbul di hati. Maka hati sebetulnya juga pikiran. 3 titik seperti tebaran bintang, kaitannya melintang bagai bulan sabit. Makhluk berbulu dari sini asalnya, malaikat pun dari sini asalnya. Hati darah dan daging sama sekali jahat, tidak baik, tiada baik. Biang keladi terciptanya neraka. Jalan masuk ke penitisan hewan. Untuk memutuskan hubungan dengan hati darah dan daging ini, kita harus mengikis bersih 10 kejahatan. Apa saja 10 kejahatan itu? Serakah, amarah, kuku, mulut jahat, lidah bercabang, mulut besar, mulut manis, membunuh, merampas hak orang, melanggar susila. Mulut juga dapat terjangkit 4 penyakit, yaitu mulut jahat, lidah bercabang 2, atau seperti ular berkepala 2, tukang mengadu domba sana dan sini. Mulut besar atau omong kosong, mulut manis pandai menggombal. Mulut jahat adalah orang yang mulutnya sekali terbuka sering mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Bertemu orang memaki, tidak ketemu orang memaki langit dan bumi. Ini dan itu semua dimaki-maki. Ya, hal ini menjumuskan harga dirinya sendiri. Misalnya, ibu-ibu pada umumnya senang memaki anaknya. Yaushu ya, pada hal itu adalah artinya mati muda. Tapi kadang orang berpikir mengatakan hal itu adalah biasa aja. Tapi kalau kita dari mulut kita sudah keluar kata-kata yang tidak baik, berarti itu adalah menyumpahi ya, menyumpahi seperti tadi anak itu sebenarnya cepat mati. Jadi semua kata-kata kotor, tidak sopan dan tidak dialek yang tidak baik itu sebenarnya harus dibuang sampai bersih. Lidah bercabang 2 adalah orang yang hobi mengadu domba kesana kemari, sibuk menjelek-jelekan orang lain. Padahal yang paling jelek adalah dirinya sendiri. Kelakuan inilah yang sangat jahat. Sebetulnya kita harus meredam hal yang buruk, mengembangkan hal yang baik, tidak menyebarkan gosip. Mulut besar, yaitu sering memutar balik kenyataan. Yang hitam dikatakan putih, yang putih dibilang hitam, demi kepentingan diri sendiri, merugikan nama baik orang lain. Hal ini menambah dosa di akhirat. Umpama kita tahu keburukan atau kejahatan orang lain karena menyangkut nama baiknya, sebaiknya kita tidak mengatakannya. Mulut manis atau mulut gombal, menyebar gosip, menjelek-jelekan orang lain, mengarang cerita busuk, kata-kata yang tidak sopan dipakai guyonan, merusak tradisi yang baik dan merusak martabat diri sendiri dibilang sangat bangga. Seharusnya kita mengikuti teladan orang-orang suci yang bijak. Hati-hati dalam ucapan dan perbuatan, mana boleh mengucapkan kata-kata yang tidak sopan. Dari penjelasan semua ini, kita belajar bagaimana cara kita bisa menjadi orang bijak dengan tidak melakukan hal-hal yang dikatakan di depan tadi. Bagaimana kita harus bisa merubah diri kita? Kita harus sering-sering mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Laumu dengan rajin berdoa dan mohon perlindungan darinya.
Niscaya apabila kita sering mendekatkan diri, kita akan terhindar dari orang-orang yang bermulut manis dan berpura-pura baik terhadap kita. Karena kita tahu bahwa orang yang bermulut manis adalah orang yang dapat mencelakakan kita. Orang yang berpura-pura berbaik terhadap kita melalui mulutnya itu juga dapat mencelakakan kita. Dan inilah yang bisa kita menjadikan bahan pertimbangan dalam pembinaan diri kita, menjadi bagaimana menjadi orang yang bijaksana. Perkataan berikutnya adalah Shen Iren, yang sangat sedikit kesungguhan hatinya. Karena orang yang hanya berkata untuk menyenangkan orang lain, menyanjung-nyanjung orang lain, dan bermulut manis, pada dasarnya tidak mempunyai kesungguhan hati yang tulus. Kenapa bisa demikian? Karena setiap perkataannya itu mempunyai maksud untuk keuntungan dirinya sendiri. Bagaimana kita bisa menilai kesungguhan hati seseorang? Kesungguhan hati seseorang dapat diukur dengan tindakan orang tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya, atau ungkapan tindakan orang tersebut terhadap kita. Hal ini kita pada zaman sekarang ini mungkin sering tertipu, karena kita tidak bisa membedakan dengan penampilan seseorang sebenarnya orang ini baik atau orang ini tidak baik hanya dengan penampilannya. Tapi kita bisa membedakan orang tersebut dengan kebijaksanaan kita. Kenapa? Karena kebijaksanaan kita memberitahu kita dan mengajarkan kita orang itu baik atau buruk, karena kita bisa menilainya dengan hati tahu. Pada akhirnya, salah satu hal yang bisa membuat jasa pahala itu adalah perkataan kita. Apabila kita memiliki perkataan yang bisa membangun atau mendorong orang dapat melakukan pembinaan diri, itu merupakan jasa pahala yang sangat besar sekali. Dan jasa pahala ini adalah salah satu syarat di mana bisa untuk kita pulang ke alam surga sana, alam nirwana. Jasa dan kebajikan merupakan syarat dasar. Mereka yang jasanya banyak, jelas pahalanya pun akan banyak. Seorang yang sekarang siapapun tidak ada yang tahu siapa yang berasal dari surga. Maka itu masing-masing mencari jodohnya. Buddha mencari Buddha, malaikat mencari malaikat, iblis pun mencari iblis. Masing-masing merampungkan tugas jodohnya. Singkat kata, seorang pembina tahu wajib taat pada prinsip 3 bersih 4 lurus. Jika kita ingin mencapai sukses dalam proses pembinaan diri, maka pantang melanggar prinsip tersebut di atas. Karena prinsip ini ke atas sesuai dengan kehendak Tuhan dan ke bawah selaras dengan kaidah perikemanusiaan. Demikianlah dharma yang diberikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada perkataan yang salah, mohon pengampunan dari Tuhan Yang Maha Esa, bimbingan dari Pandita. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih.